Sementara itu pemirsa, Panitia Khusus Pansus Penegakan Peraturan Daerah terkait tata ruang aset daerah dan perizinan TRAP DPRD Provinsi Bali menggelar rapat dengar pendapat RDP di ruang rapat gabungan lantai 3 Gedung DPRD Provinsi Bali Kamis 29 Januari. RDP ini dilakukan untuk mendalami materi dan kelengkapan administrasi terhadap sejumlah bangunan dan usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan mangrove. Sejumlah pemilik bangunan dan pengelola usaha dipanggil dalam RDP tersebut. Di antaranya manajemen perumahan Bali Siki, Kampung Kepiting, Penangkaran Penyu Mooncat, Mall Bali Galeria, Harvest Land Jimbaran, Wijaya Berlian Residen, serta PT Anugrah Sarana Propertindo. RDP dipimpin langsung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparto, didampingi Sekretaris Pansus Dr. Somfir, serta anggota Iketut Rocineng dan Igede Harja Astawa. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparto menegaskan kawasan mangrove merupakan wilayah konservasi dan lindung yang bersifat abadi serta tidak boleh dialihfungsikan. Hal tersebut telah diatur dalam berbagai regulasi mulai dari Perda Provinsi Bali hingga Undang-Undang Nasional. Ia menyebutkan perlindungan kawasan mangrove diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 serta Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Suparto menekankan keberadaan mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, mulai dari menjaga habitat, menyerap karbon hingga ratusan ton per hektar, menghasilkan oksigen hingga melindungi wilayah pesisir dari ancaman bencana alam seperti banjir dan tsunami. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini juga menyoroti kawasan Tahura Ngurah Rai dengan luasan sekitar 1.373,5 hektar yang secara hukum tidak boleh disertifikatkan maupun direklamasi. Kawasan tersebut disebut sebagai wilayah lindung terakhir yang wajib dijaga keberadaannya. Pansus TRAP DPRD Bali, kata dia, saat ini tengah mendalami wilayah-wilayah yang beririsan antara kawasan mangrove, tahura, dan aktivitas pembangunan, termasuk perumahan dan usaha di wilayah Denpasar dan Badung. Suparto menegaskan pendalaman dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi kawasan mangrove. RDP juga berlangsung panas ketika anggota Pansus menanyakan langsung pelanggaran di kawasan tahura dengan sejumlah instansi vertikal. Itu wilayah konservasi, kan dilindungi Pak, perintah undang-undang seperti itu. Yang saya tanya tadi Bapak itu, ya sekarang baru dapat info bahwa itu ditukar. Ditukarnya dalam posisi tetap sebagai mangrove atau apa Pak itu, tahu Pak tidak? Penukarnya ini difungsikan menjadi kawasan hutan lindung Pak yang di Karangasem. Ya penukarnya ya, masih tetap kan, nanti kita akan cek lapangan. Siap. Tempat penukaran ini yang sekarang ini di Karangasem dan Jembrane ada sama-sama kurang lebih 44 hektar. Tapi di tempat semula, tempat asal mangrove yang ada di wilayah Provinsi Bali, Denpasar dan Badung ini, kan itu apa fungsinya sekarang? SK itu mengatakan ada perubahan fungsi apa tidak? Karena dikeluarkan dari kawasan hutan. Dikeluarkan iya. Ya, makanya tidak. Apa urgensi dikeluarkan, kan itu pertanyaan saya. Kalau dari dokumen Pak, ini untuk pengembangan kawasan wisata Pak, pariwisata Pak. Kawasan pariwisata, makanya itu siapa yang mohon itu? Yang mohon BTID. Ya, apa urgensi yang sekarang di lapangan berubah fungsi apa tidak? Berubah fungsi terus. Pansus TRAP memastikan akan segera turun ke lapangan untuk melihat pelanggaran yang terjadi dan segera akan memanggil berbagai pihak. Riase, Bali TV.